Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kita adalah manusia yang memiliki agama. Sebelum kita mengerti apa itu Tuhan, kita sudah diperkenalkan kepada Tuhan. Sebelum kita memahami apa itu ibadah, kita sudah diajarkan untuk beribadah. Sebelum kita mampu mempertanyakan keyakinan, kita sudah memiliki sebuah keyakinan. Orang tua kita mengajarkan kita, keluarga kita mendidik kita, lingkungan kita membentuk kita. Dan akhirnya, ketika seseorang bertanya, "Apa agamamu?" kita bisa menjawab dengan mudah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau berbagai keyakinan lainnya. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, karena sejak kecil agama sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya agama itu? Mengapa manusia membutuhkan agama? Mengapa manusia percaya kepada Tuhan? Dan yang paling menarik, mengapa manusia di dunia ini memiliki begitu banyak agama dan keyakinan yang berbeda? Sebelum kita mempertanyakan itu, apakah kita benar-benar beragama? Secara sederhana, agama dapat dipahami sebagai sistem keyakinan, nilai praktik, dan ritual yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap suci, Tuhan, atau realitas tertinggi. Tetapi, agama bukan hanya tentang ritual, agama juga berbicara tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tentang apa yang dianggap benar dan salah, tentang penderitaan, tentang kematian, dan tentang pertanyaan yang sejak dahulu menghantui manusia. Mengapa saya ada di dunia ini? Karena itu, agama bagi banyak manusia bukan hanya tentang sekumpulan aturan. Agama adalah cara untuk memahami kehidupan. Dan mungkin, jauh sebelum manusia memiliki kitab-kitab besar, manusia sudah terlebih dahulu memiliki pertanyaan. Bayangkan manusia ribuan tahun yang lalu, mereka melihat matahari terbit, melihat hujan turun, melihat petir menyambar, melihat gunung meletus, melihat seseorang lahir, dan kemudian melihat orang lain mati. Mereka belum memiliki ilmu pengetahuan seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi mereka memiliki satu hal, rasa ingin tahu. Apa yang menyebabkan semua ini? Apakah yang terjadi setelah kematian? Apakah ada sesuatu di balik alam yang mereka lihat? Apakah manusia memiliki roh? Apakah alam memiliki kekuatan yang lebih besar daripada manusia? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang muncul dalam berbagai bentuk kepercayaan manusia. Kepercayaan terhadap roh, penghormatan kepada leluhur, ritual yang berkaitan dengan alam, dan berbagai bentuk kepercayaan supranatural. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua bentuk kepercayaan awal tersebut adalah agama dalam pengertian modern, karena konsep agama sendiri sangat kompleks. Tetapi satu hal yang menunjukkan sesuatu yang menarik. Manusia sejak dahulu tidak hanya ingin bertahan hidup, manusia juga ingin memahami mengapa dirinya hidup. Seiring manusia membangun masyarakat, kepercayaan mereka juga berkembang. Manusia mulai hidup dalam kelompok yang lebih besar. Muncul tradisi, muncul ritual, muncul simbol, muncul pemimpin keagamaan, muncul cerita tentang asal-usul manusia dan alam semesta. Dan dalam berbagai peradaban, lahirlah tradisi keagamaan yang memiliki karakteristik masing-masing. Mesopotamia kuno memiliki tradisi keagamaan dengan banyak dewa. Mesir kuno memiliki sistem kepercayaan yang kompleks tentang dewa, kehidupan setelah kematian, dan dunia spiritual. Tradisi India berkembang menjadi berbagai bentuk pemikiran dan praktik keagamaan yang sangat beragam. Tradisi Yahudi berkembang melalui sejarah panjang bangsa Israel dan menjadi salah satu akar penting bagi tradisi Abrahami. Kemudian muncul dan berkembang agama-agama besar seperti Kristen, Islam, Buddhisme, dan berbagai tradisi lainnya. Masing-masing memiliki sejarahnya sendiri, kitabnya sendiri, tokohnya sendiri, tradisinya sendiri, dan cara sendiri dalam memahami kehidupan serta realitas tertinggi. Hari ini, ketika kita berbicara mengenai agama dunia, kita tidak sedang berbicara tentang satu keyakinan saja. Ada banyak tradisi keagamaan yang berkembang di berbagai wilayah. Islam memiliki sekitar 2 miliar penganut di dunia, kekristenan memiliki sekitar 2,4 miliar penganut,
Hindu memiliki sekitar 1,2 miliar, Buddhisme memiliki ratusan juta penganut, dan Konghucu, Yahudi, Sikhisme, serta berbagai tradisi lainnya juga memiliki komunitas yang tersebar di berbagai negara. Angka-angka tersebut adalah perkiraan dan dapat berbeda tergantung sumber serta cara seseorang mengelompokkan identitas keagamaan. Karena manusia tidak selalu mudah dimasukkan ke dalam satu kategori. Ada orang yang mengikuti agama tertentu secara formal, ada yang mengikuti tradisi keluarganya, ada yang memiliki keyakinan spiritual tetapi tidak mengidentifikasi dirinya dengan agama tertentu. Dan ada pula yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak menganut agama. Itulah sebabnya ketika kita bertanya, ada berapa agama di dunia? Jawabannya tidak sesederhana menghitung jumlah organisasi. Karena di luar agama-agama besar, terdapat ribuan tradisi kepercayaan lokal, aliran, dan bentuk spiritualisme yang berkembang dalam sejarah manusia. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih penting. Mengapa manusia beragama? Jawabannya bisa berbeda bagi setiap orang. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, agama dapat menjadi jalan untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan. Bagi sebagian manusia, agama memberikan pedoman moral, memberikan komunitas, memberikan identitas, memberikan harapan, dan memberikan cara untuk menghadapi penderitaan serta kematian. Bayangkan, seseorang kehilangan orang yang paling dia cintai. Ada pertanyaan yang mungkin muncul. Apakah semuanya berakhir di sini? Agama bagi banyak manusia memberikan jawaban terhadap pertanyaan semacam itu. Tentang kehidupan setelah kematian, tentang penghakiman, tentang keselamatan, tentang kehidupan yang lebih tinggi, dan tentang tujuan keberadaan manusia. Tetapi, agama juga memberikan sesuatu yang lain. Tanggung jawab. Kita tidak hanya ditanya, apakah kamu percaya? Tetapi dalam banyak tradisi, manusia juga diajarkan untuk mempertimbangkan bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain? Apakah kamu jujur? Apakah kamu adil? Apakah kamu menolong? Apakah kamu mampu mengendalikan dirimu? Dan apakah kamu mampu mencintai manusia lain? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang sama untuk setiap manusia. Bagi orang yang beriman, agama merupakan bagian penting dari hubungan mereka dengan Tuhan dan kehidupan. Bagi sebagian orang, agama adalah sumber makna dan pedoman moral. Tetapi ada juga manusia yang tidak menganut agama tertentu. Karena itu, pertanyaan tentang agama bukan hanya tentang persoalan identitas. Ini adalah persoalan keyakinan, persoalan pencarian makna, dan bagi sebagian manusia, persoalan tentang bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Namun, ada sesuatu yang menarik. Kita sering menganggap bahwa memiliki agama berarti kita sudah menjadi orang yang baik. Padahal, memiliki agama dan menjalankan nilai agama adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa mengetahui banyak ajaran, tetapi belum tentu menghidupinya. Seseorang bisa menjadi rajin melakukan ritual, tetapi masih menyakiti manusia lain. Dan seseorang bisa mengaku sangat taat, tetapi mungkin belum pernah benar-benar bertanya, apakah keyakinan saya sudah mengubah diri saya? Kita kembali kepada awal. Sejak kecil, kita diajarkan beragama, kita diberi nama, kita diberi keluarga, kita diberi bahasa, kita diberi budaya, dan seringkali kita juga diberi keyakinan. Kita menerima semuanya sebelum kita cukup dewasa untuk mempertanyakannya. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita salahkan, karena memang begitulah manusia tumbuh. Tetapi ketika kita sudah dewasa, mungkin ada satu hal yang layak kita lakukan, yaitu bertanya. Bukan untuk menghina keyakinan, bukan untuk merendahkan agama, bukan untuk mengatakan bahwa keyakinan kita salah, tetapi untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya saya percaya. Karena percaya dan memahami adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Selama ribuan tahun, manusia mencari jawaban tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang kematian, tentang kebaikan, tentang kejahatan, dan tentang tujuan keberadaan mereka. Dari pencarian itu, lahirlah berbagai agama dan tradisi keagamaan. Kita pun bertumbuh di dalam salah satunya. Dan akhirnya, kita memiliki sebuah identitas. Saya adalah orang beragama. Tetapi, tunggu sebentar.
Kalau agama hanya menjadi identitas, kalau ibadah hanya menjadi kebiasaan, kalau ajaran hanya menjadi hafalan, dan kalau keyakinan tidak pernah mengubah cara kita memperlakukan manusia, maka apakah kita benar-benar beragama? Atau kita hanya memiliki agama? Dan mungkin itulah pertanyaan yang sebenarnya ingin kita jawab dalam bab berikutnya. Bab 2. Apakah kita benar-benar beragama?